Ramadan kali ini mungkin ada perbedaan kah di setiap momen Ramadan dan tahun ke tahun? Nggak ada sih. Aktivitasnya mungkin dia mungkin aktivitas ini. Oh, oke. Aktivitas di bulan Ramadan kayaknya sama sih kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Ya pasti ada acara hari pertama buka bersama sama keluarga. Habis itu kayaknya di bulan ini banyakan kerjaan digital sih endorse. Jadi lebih banyak waktu di rumah aja. Syuting-syuting acara TV juga beberapa aja. Untuk TBA sendiri? Untuk TBA sendiri memang biasanya kita kalau lagi Ramadan pasti nggak ambil. Karena kebetulan dua teman saya kan dia punya agama nggak ya berdua ya? Saya lupa juga. Nonis. Jadi kita mau ngambil, menghormati juga lah. Tapi ngadain buka puasa juga kan sih sama fans juga nih mumpung. Kemarin baru aja ngadain buka puasa bersama sama fans-fans yang ya circle satu lah yang deket-deket aja sih. Tapi di TBA sendiri nggak rilis single Ramadan gitu? Oh, kebetulan kalau kita rilis single Ramadan nyanyi saya doang Pak. Yang dua di belakang cuman tepok-tepok aja sih, karena kebetulan dua-duanya balik lagi sih, karena non muslim. Mungkin kalau Christmas gitu ya, mungkin bisa lebih mereka berdua yang nyanyi. Saya di belakang dah pakai peci. Bercanda. Tapi ada target nggak sih Ramadan yang lagi pengen lu capai gitu, mungkin puasanya jadi full atau apa? Ya pasti sih, itu bener banget tuh. Ramadan tahun ini berharapnya sih, tahun kemarin kan banyak bolongnya. Berapa bolong? Tahun kemarin ya nggak lebih dari 5 lah. Tapi kan insya Allah tahun ini kalau bisa di fullin, kalau nggak maksimalin aja dulu deh gitu. Jadi maksimalin aja. Sampai hari ini masih itu nggak? Sampai hari ini baru sekali tuh. Oh, udah bolong ya? Iya, padahal baru berapa hari nih puasa ya. Nggak baru sekali. Makanya kayak, aduh kemarin nyesel juga gue. Karena begitu pas ngeliat orang buka puasa tuh, rasanya tuh kayak, harusnya gue puasa aja ya, ngapain gue buka ya gitu. Cuman kemarin karena kondisinya lagi kurang oke aja. Apa sih yang membuat lu akhirnya batal puasa? Mungkin ada faktor apa Ki? Mungkin entah sakit, entah kecapean atau apa? Ngerokok sih yang enak ya. Bercanda Pak, bercanda. Biasanya faktor yang bikin gue jadi batal puasa tuh pasti karena kondisi kalau sakit aja sih. Kalau sakit udah pasti batal. Kalau nggak sakit, usahain nggak. Kalau emang sakitnya nggak parah-parah banget ya nggak usah. Kan gitu. Emang biasanya lu punya penyakit apa gitu yang bisa sampai bikin? Tenggorokan. Gue tenggorokan suka panas dalam aja sih. Dan itu kan ngeganggu banget tuh puasa. Apalagi kalau momen ketemu gini sama orang, kita acara kan. Kita dia habis syuting. Terus kalau tenggorokannya kering gak enak, sakit, itu dia sih yang jadi masalah. Palingan gitu doang. Tapi lu mengurangi kerjaan nggak selama Ramadan? TV sih lumayan. Karena kan kalau kayak TV gini capek kan kita ya. Ya kan kita semua di sini sama-sama nih capek nih. Tapi ya kayak gue sebenarnya sih nggak secapek itu ya. Tapi kayak sekarang mengurangi intensitasnya aja sih. Ada beberapa kalau mau acara-acara lebih baik gue acara mau buka puasa dibanding acara sahur gitu. Tapi untuk mengatasinya supaya lo yang sakit tenggorokan itu supaya kedepannya nggak batal lagi, itu ada gimana sekarang? Ada sih. Jadi kalau menurut gue stop sih gorengan-gorengan itu kayaknya harus di stop sih, karena biasanya tuh kalapnya di gorengan di awal buka puasa aja sih. Sama langsung kena es gitu manis-manisan, ya harusnya kasih anget-anget aja dulu atau mineral kayak gitu sih. Di bulan Ramadan mengurangi intensitas dengan dating akhirnya ketemu atau ini barang quality time berdua bareng. Mengurangi pacaran ya, pasti sih ada barrier-barrier yang gue jaga juga selama bulan Ramadan lah. Bukannya kita kayak gitu pas bulan Ramadan aja, enggak sih, tapi at least kita menghargai gitu. Begitu maupun kita pacaran tapi depan umum atau apa ya kita harus bisa jaga juga lah gitu. Karena kan kebetulan Gaby saat ini belum nih gitu. Jadi gue harus ngasih pemahaman biar dia ngerti juga seenggaknya gitu. Saling toleransi gimana? Oh dia toleransi banget. Gaby sampai hari ini pacar gue ikut puasa juga. Oh, dari pertama. Dari pertama sampai hari ini. Ngebangunin sahur atau Ngebangunin, dia selalu video call sahur. Kalau gue lagi malas beli makan, dia yang beliin makan. Pokoknya dia harus ngingetin ini udah mau imsak, udah mau azan subuh. Selalu. untuk luar biasa toleransi. Dia belajar lah. Tapi suka bikin konten bareng lucu nih gimana sih Ki? Dengan couple goals itu dengan progresnya selalu tidak tertebak? Iya. Kalau itu sebenarnya lebih ke apa ya? Kebetulan gini, karena gue memang basicnya suka komedi balik lagi. Terus sebenarnya Gaby bukan dari dunia yang komedi nih gitu. Makanya gue coba dia untuk masuk ke dalam dunia gue dan memang penyesuaiannya susah gitu. Tapi along the way gue bilang sama dia ini setelah dia ngeliat hasilnya, dia ngeliat crafting bikin kontennya, dia suka juga. Ternyata lucu juga ya, ternyata seru juga ya bikin konten gitu. jadi ngebodor dua-duanya. Betul, karena kan dia image-nya di Instagram ya model apa gitu. Jadi ketemu sama gue tuh kayak awal-awal
ada tuh dia kayak, ya aku nggak mau deh yang konten ini nggak usah collab deh atau apa gitu. Cuman ya belakangan baru bisa. Akhirnya gue paksa ya. Oh, udah maksa tuh. Gue yang paksa. Iya, gue pakai bajunya dia, gue pakai apa? Itu ide gue. Dia yang pakai. Ya Allah, gue tanya kan, ilfil nggak? Enggak lah. Gue tetap sayang lah sama lu. Gitu, tetap sayang dia. Tetap mau dia. Tapi awal kenal tuh gimana sih sama dia? Awal. Ya bentar ya, ntar gue ikutan. Awal kenal sama dia gara-gara, jadi gini, teman gue punya teman gue temannya Gaby, terus mereka lagi jalan-jalan, terus ya udah gue suka aja kok, lihat aja, follow aja sih. Tapi nggak pakai emot api, nggak pakai emot 100, nggak DM gitu, nggak. Cool aja cool. Begitu ada momennya masuk, kayaknya relate nih, bisa gue kulik nih gitu, baru masuk. Tapi iya balas story, tapi nggak kasih emot mata berbinar gitu, emot gitu nggak. Saya nggak mau. Berarti yang paling bucin lo, Ki? Dua-duanya sih, dua-duanya. Kalau gue sih ngomongnya gitu ya, nggak tahu ya dia gimana ya. Tapi Gaby tuh gimana sampai lu bisa nyamping Karena relate sih kayaknya. Gue sama dia sama-sama tulang punggung. Kebetulan bapak ibunya udah nggak ada, jadi dia kerja buat adik-adiknya dan gue juga kerja buat adik gue, buat keluarga gue, buat kakak gue. Jadi hal itunya kita bisa saling discuss gitu. Capeknya, struggle-nya, kelar kerjaan nangisnya, sama-sama wah capek ya, gila ya, capek banget ya. Itu tuh bisa kita rasain bareng-bareng. Karena kalau nggak ada hal yang relate atau nggak ada kesamaan, susah banget gitu. Sekarang udah berapa lama kan? Setahun lebih lah, baru setahun lebih sih. Ada target nggak sih kalian? Waduh, target doain aja lah. Tapi dari awal udah serius gitu. Pengennya sih serius ya, pengennya. Kita kan nggak tahu ya, pengennya sih serius. Gue nggak mau mendahulukan. Gue juga selalu ditanya kapan nikah. Insya Allah. Kalau udah waktunya gue nggak mau mendahulukan Allah. Kalau kata Allah nikah. Itu aja. Diusahain mah kita usaha mah usaha. Susah nggak dapetin Gaby? Apa Susah. yang lu ingat? Apa yang lu ingat waktu pertama-tama dapetin? Banyak saingan gue, artis juga banyak. Ya makanya gue pakai skill gue nyanyi bikin lagu gue itulah, dapat juga pun. Ada artis juga saingan gue. Ada lah. Oke, next. Iya, tapi lo udah mempersiapkan tabungan. That's a good question. Bener. Sekarang lagi banyak nabung, lagi banyak hal-hal yang ya kebetulan alhamdulillah gara-gara gue bikin sama Gaby konten di TikTok itu banyak banget. Sampai hari ini brand yang masuk tuh banyak karena memang kita nggak mau asal bikin konten brand masuk juga ini. Jadi kita benar-benar kerjanya pakai hati. Jadi begitu uangnya masuk juga gue sama Gaby punya planning. Ini kalau emang tujuannya mau serius harus ada tabungan nih gitu. Lo harus punya tabungan, gue harus punya tabungan gitu. Walaupun kita nggak, karena kita belum nikah ya, jadi nggak bener-bener ngomongin finansial berdua terbuka gitu nggak. Tapi at least tahu nih gambarannya, lo punya tabungan, gue punya tabungan. Lebih banyak nahan sih sekarang. Tapi pembagiannya gimana? Apa ya? Dalam konten itu berdua kali. Pembagian pemasukannya gimana? Tergantung. Kalau ada yang di TikTok gue ada hitungannya beda, di TikToknya Gaby atau di sosial medianya Gaby ada hitungannya beda gitu. Tapi kita coba fair lah, enak buat dia, enak buat gue juga. Tabungan itu berdua atau kalian? So sendiri. Tapi kayak dia lebih banyak nahan. Kayak gue kan ada suka kebeman, ngapain ya beli mobil ya, ini itu. Terus dia kayak ngapain ya, belum perlu gitu. Misalkan gue beli hal-hal yang nggak menurut dia belum penting lah gitu. Jadi kayak ya dia banyak nahan aja sih. Seru sih. Seru pacaran beda agama. Susah tapi Apa? kedepannya udah dibicarain. Ya harus dibicarain. Udah dikenalin ke orang tuh. Hah? Udah dikenalin ke orang. Nyokap udah tahu lah, udah tahu. Cuman belum ketemu secara langsung belum. Responnya gimana? Responnya sih masih sosok aja karena belum kenal juga sih. Kenapa kan? Karena menurut gue belum waktunya aja lah. Tapi sama-sama maksudnya gini, kalau memang udah yakin, karena pengalaman yang udah kenalin ke nyokap, terus akhirnya putus, gak enak. Jadi nyokap tuh bingung nih harus nge-treat orang yang sudah tidak bersama gue tuh seperti apa gitu. Nah itu yang gue gak mau hal kayak gitu. Kalau memang udah pasti udah langsung ke nyokap, baru ke nyokap gitu. Kalau memang udah oke nih sama-sama jejak nih dua-duanya baru. Kalau nggak ngapain, nanti jadi bingung juga nyokap. Itu aja sih. Tapi apa sih yang bikin lu maksudnya kalau pacaran yang kali ini kan kayaknya lu sampai terbuka banget gitu, konten lucu-lucu semua bareng, kalau dulu kan nggak gitu. Iya. Ini pertanyaan bagus sih. Karena emang nggak pernah sih sebelumnya ini, baru kali ini doang gue begini sih. Karena basicnya apa ya? Gue ngelihat, gue baru belakangan ngobrol sama teman-teman gue yang memang aktif di TikTok, memang aktif di sosmed.
Dan mereka ya cerita kayak TikTok tuh lu bisa ngelakuin itu secara fun juga, nggak perlu banyak konten yang nggak perlu yang lu nggak suka, lu ngelakuin aja apa yang lu suka, konten mana yang lu suka lu bikin aja. Dan sebenarnya sama Gaby pun bukan konten yang disengajakan gitu loh, dari awal tuh sebenarnya niatnya gue cuma diri sendiri gitu, ternyata begitu gue ajak dia iseng-iseng kok responnya bagus, kok FYP gitu, dan terus gue ajakin, nah itu dia, gue nggak mau banget nge-damage hubungan gue karena sosial media, karena TikTok, jadi fokusnya ke situ dan gak jadi fokus sama hubungan kita, gue nggak mau. Makanya gue tanya sama dia, nyaman nggak jalanin ini, seneng nggak jalanin ini, kalau nggak seneng nggak usah, karena gue nggak mau juga hubungan gue nih kayak gini sekarang balik, misalkan gue buka bersama, yang dipikirin konten, kerjaan, yang menurut gue jadi hubungannya nggak sehat, karena yang dipikirin cuma kerjaan antara kita berdua sama-sama saling menguntungkan, gue nggak mau. Terakhir, tembok tinggi nih. Gimana menyikapi? Doain aja lah. Tembok tinggi, didoain aja. Bisa lah, insya Allah. Thank you, Ki. Sama-sama.